Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang baik. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan seluruh alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua setelah kematian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi dan alam, yaitu tentang kematian dan kehidupan di alam barzakh. Saya Sri Fatimah Al-Badani sebagai moderator juga penyampai materi pertama, dan di samping saya ada Dede Sofia sebagai penyampai materi 2 dan Rizky Fadila sebagai penyampai materi 3. Langsung saja, saya akan menyampaikan mengenai sebab yang pertama, yaitu mengenai kematian. Kematian adalah suatu pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Orang yang lalai dalam menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya yang disebut dengan su'ul khatimah. Tetapi bagi orang yang senantiasa mempersiapkan diri menyambut kematian dengan beramal soleh dan berharap ridho Allah, maka baginya adalah husnul khatimah. Dalil mengenai kepastian datangnya kematian ini terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Dalam ajaran agama-agama samawi, kematian mempunyai peranan yang sangat penting dalam memantapkan akidah serta menumbuh kembangkan semangat pengabdian. Al-Quran menjelaskan kehidupan dunia dengan istilah al-hayat ad-dunya, yang artinya kehidupan yang rendah, dan kehidupan akhirat dengan istilah al-hayawan, yaitu kehidupan yang sempurna. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan itu adalah kematian. Al-Raghib Al-Isfahani menjelaskan, kematian yang dikenal sebagai perpisahan ruh dari badan merupakan sebab yang mengantarkan manusia menuju kenikmatan abadi. Kematian adalah perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Terima kasih. Dan yang selanjutnya akan disampaikan mengenai keadaan, macam-macam keadaan orang mati oleh diri sosial. Kepadanya dipersilakan. Keadaan orang mati. Husnul Khatimah. Pengertian husnul khatimah adalah keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Dalil husnul khatimah Quran surat Al-Imran ayat 102. Tanda-tanda husnul khatimah: 1. Mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. 2. Meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit. 3. Meninggal pada Jumat. 4. Bagi wanita meninggal saat melahirkan atau
ataupun meninggal saat sedang hamil. 5. Meninggal karena sedang gibah atau menjaga kewilayahan perbatasan. 6. Meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. 7. Meninggal karena mempertahankan harta dan perampokan atau pembegalan. Upaya mendapatkan husnul khatimah. 1. Melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dan berbuat syirik. 2. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. 3. Berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. 2. Su'ul khatimah. Pengertian su'ul khatimah. Su'ul artinya jelek atau buruk dan khatimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khatimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti orang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Tanda-tanda su'ul khatimah. 1. Sulit dibimbing mengucapkan zikir atau la ilaha illallah ketika menghadapi syakaratul maut. 2. Sering melalaikan sholat. 3. Suka mengkonsumsi khamar. 4. Durhaka kepada orang tua. 5. Suka berbuat zalim terhadap orang lain. 6. Melakukan dosa besar, keji dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Sebab-sebab su'ul khatimah. A. Rusaknya akidah. B. Menunda-nunda taubat. C. Adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. D. Menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. E. Gaduh kepada kemaksiatan. F. Bunuh diri dengan segala macam caranya. Terima kasih kepada Dede Sylvia sebagai penyampai 2 yang telah menyampaikan mengenai macam-macam keadaan orang mati juga beserta pengertian dari ciri-cirinya. Selanjutnya akan disampaikan mengenai apa saja mengenai alam barzakh yang akan disampaikan oleh Rizky Fadil. Silakan. C. Alam barzakh, alam kubur. 1. Pengertian barzakh. Barzakh adalah alam transisi antara dunia dan akhirat, sebagai tempat roh orang-orang mati berada alam yang memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Firman Allah dalam Quran Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi izghirni alaihi a'malu shalihan fima tarakatu kala innaha kalimatu huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yaumil Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepala seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja di hadapan mereka dan dinding sampai hari mereka dibangkitkan. 2. Adapun keberadaan ruh di alam barzakh akan terus
seperti apa adanya dan tidak akan hancur ataupun punah. Ruh manusia tetap eksis dan tidak akan hancur karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Oleh sebab itu ruh dalam ajaran Islam ditegakkan tidak akan hancur dan akan terus ada. 3. Ujung kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, 2 malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah ujian kubur. Pertanyaan itu antara lain: Man robuka, siapa Tuhanmu? Man dimuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man kitabuka, apa kitabmu? Man nuka, anifilaruka. 4. Nikmat kubur dan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah akan mendapatkan siksa kubur. Di dalam barzah manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur, kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keilmuannya. Kondisi manusia di alam barzah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Kelompok ini adalah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan orang-orang yang mendapat mengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kelompok orang mendapatkan siksaan dan kegiatan. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zalim dan selamanya. C. Kelompok orang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Mereka seperti ditidurkan saja dan tersesat ketika hari kiamat tiba. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di bumi, tapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok kedua. Terima kasih kepada Yesus sebagai penyampaian ketiga yang telah menyampaikan mengenai alam barzah, juga keadaan orang-orang di alam barzah tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi kematian dan kehidupan di alam barzah. Apakah di teman-teman semua ingin ada yang ingin memberikan tanggapan atau kritik dan saran yang dapat membantu? Silakan. Izin bertanya. Silakan. Izin bertanya, saya ada murid. Ingin bertanya, apa pendapat kelompok Anda tentang seseorang yang bertaubat saat menjelang sakaratul maut? Kemudian ya. Terima kasih. Izin bertanya, hal-hal apa saja yang harus dilakukan seorang hamba agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah?
Hal apa saja yang harus dilakukan seorang hamba agar meninggal dalam keadaan kufur? Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Izinkan kami membuat diskusi. Istirahat. Istirahat cici saat istirahat cici. Kami akan menjawab dari pertanyaan dari Adam mengenai apakah jika seorang bertaubat pada saat sakratul maut apakah diterima atau tidak? Pendapat di kelompok. Berdasarkan kisah dari Fir'aun, dia semuanya sudah pada tahu. Jadi Fir'aun itu manusia yang paling durhaka kepada Allah di semasa hidupnya, dan diriwayatkan bahwa Fir'aun itu bertaubat pada saat nyawanya sudah ada pada tenggorokan. Jadi dapat kesimpulan bahwa seorang yang bertaubat pada sakratul maut itu masih bisa jika diberi kesempatan oleh Allah, hidayah dan taufik oleh Allah. Namun bila nyawanya sudah berada pada ujung tenggorokan itu sudah tidak diterima taubatnya oleh Allah. Bagaimana kepada Adam, apakah ada pertanyaan susulan mengenai penjelasan ini? Cukup. Baik, insya Allah kami akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Idri mengenai hal-hal apa saja yang membuat kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Disebutkan juga bahwa seseorang itu akan meninggal sebagaimana kehidupan orang tersebut. Misal orang tersebut baik dalam kehidupannya, insya Allah dia juga akan berakhir baik. Kalau misal dia jahat atau buruk selama hidupnya, dia pun akan meninggal sesuai dengan kebiasaan atau keadaan dia selama hidupnya. Tapi ada sebuah keterangan juga bahwa seseorang itu
ada yang baik pada awal, ada yang baik di tengah-tengah kehidupan, ada yang baik pas akhir. Ada juga yang buruk di awal, misalnya dia itu tidak beriman, lalu di tengah-tengah kehidupannya dia juga belum beriman, tapi pas akhir kehidupannya dia beriman. Jadi tanya dia, apa yang membuat seorang berakhir dalam husnul khatimah? Tadi juga setelah disebutkan bahwa orang yang meninggal dalam husnul khatimah itu adalah orang yang baik kehidupannya. Jadi misal contoh-contoh perbuatan yang dapat kita itu baik selama hidup, pastinya kita senantiasa berbuat amal soleh. Landasan amal soleh tersebut pastinya berlandaskan dalam keimanan kepada Allah. Yang pertama itu keimanan kepada Allah. Yang kedua, orang yang baik itu senantiasa menjaga sholatnya, dan juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dede Sylvia, bahwa tanda-tanda orang yang husnul khatimah itu yang pertama mengucapkan kalimat tauhid. Berarti orang di kehidupan dunianya pun, di kebiasaan sehari-harinya, orang tersebut senantiasa mengucapkan kalimat tauhid, zikir, dan beribadah kepada Allah. Dan juga mungkin melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya seperti bersedekah, bersilaturahmi, baik berhubungan baik dengan semua orang, sabar terhadap kejelekan orang lain. Apakah dapat dipahami atau tidak ada pertanyaan susulan? Sudah, terima kasih. Lanjut, kami akan menjawab pertanyaan ketiga. Insya Allah akan menjawab pertanyaan ketiga dari Ahmad mengenai bagaimana pendapat kami tentang orang yang tidak kaya akan hamil, dia tidak termasuk pada golongan. Apakah dapat dimulai? Terima kasih kepada teman-teman yang sedang juga demikian yang dapat saya sampaikan. Kami sangat menyadari bahwa apa yang kami sampaikan itu mungkin masih terbilang banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Terima kasih. Dan apabila ada tambahan atau terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan, dan kami ingin mohon maaf juga atas kesalahan yang dan selama penyampaian presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.